Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv dimanapun Anda berada dan ibu-ibu yang ada di studio yang semuanya cantik jelita. Kita kembali lagi di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Bersama Mama Dede. Emang biasanya kalau yang kedua lebih kenceng, Bu. Iya. Baik pemirsa, kita akan mendengarkan Mama memberikan tausiah untuk tema kita di pagi hari ini. Seperti cuplikan lagu dari ST12 tadi, ada tema yaitu tentang suami mesra ke orang lain. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Apa kabar, Ma? Alhamdulillah, Del. Kenapa? Saya lihat Mama lebih langsing. Mama tidak akan terhibur Iya. karena punya timbangan. Iya. Timbangan berapa di rumah? 73. Enggak, ada berapa timbangan di rumah? Ada 2. Satu di? Satu di dapur, satu di ruang tamu. Begitu keluar? Keluar udah nggak nimbang, Udah. ke ruang tamu nimbang, ke dapur nimbang. Iya. Dia tahu persis Iya. kapan naik, kapan turun. Iya, tetap 73 dua-duanya? Tetap. Alhamdulillah, iya. Sekilo 70.000 tuh. 75.000 daging kebo. Itu kan kalau daging semua, ini banyak lemaknya, Campur Pak. tulang 38.000. Iya, Pak silakan tausiahnya tentang tema kita, Pak, suami mesra ke orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio, yang saya hormati pemirsa NTP dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita, kalau suami mesra ke orang lain. Saya yakin kita semua yang punya rumah tangga pasti menginginkan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Si suami pengen istrinya setia sepanjang hidup. Si suami, si istri pengen suaminya setia sepanjang zaman. Namun dalam kenyataannya ternyata banyak lingkungan masyarakat kita. Jangan-jangan Anda ngalamin dalam tanda kutip. Mungkin suaminya berbuat zina dengan perempuan lain. Ini jadi masalah apa enggak? Jadi masalah. Bagaimana kalau ini terjadi dengan rumah tangga kita? Kalau misalnya Anda masih mencintai suami Anda alasan dengan anak-anak Anda boleh bersabar. Karena ini ujian dari Allah. Wa basyirus sabirin. Berikan kabar gembira kepada yang sabar. Siapa orang yang sabar? Walladzina idza asabatun musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini ujian dari Allah. Tapi sebelum menyalahkan suami, koreksi. Kenapa suami saya berbuat mesum dengan orang lain? Apa di rumah nggak pernah dibagi? Apa kalau suami minta nggak pernah dikasih? Apa kita suka judes sama suami? Apa servisnya kurang termasuk servis ranjang? Jangan langsung nyalain suami. Ibda binafsi, koreksi dulu kita. Kalau kita koreksi, rasanya sudah bagus. Penampilan di depan suami bagus. Ngomong sudah ramah sama suami. Masakan yang dia saya masakin. Kemudian baju yang dia demen dipakai tiap hari. Termasuk pelayanan di ranjang. Ternyata suami Anda masih berbuat dengan perempuan lain. Apa yang harus Anda lakukan? Bicara dengan suami Anda. Bahwa apa yang dia kerjakan mencoreng harkat, derajat keluarga di depan orang lain. 2. Bahwa apa yang dia kerjakan merupakan dosa yang sangat besar. 3. Anda bermohon kepada Allah. Biar suami Anda dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar Anda diberikan kekuatan. Karena ujian yang Allah berikan kepada Anda itu diutus oleh Allah. Agar Anda kalau lulus diuji oleh Allah. Harkat derajat Anda naik di hadapan Allah. Jadi banyak pertimbangan. Saran saya. Anda ambil 2 kertas. 1 maju dengan pernikahan. 2 mundur dengan pernikahan. Mana kalau yang maju positifnya berapa, negatifnya berapa. Kalau mundur dengan pernikahan, positifnya berapa, negatifnya berapa. Bukan hanya kita yang diuji oleh Allah. Nabi dan Rasul yang terdahulu pun diuji oleh Allah. Anda lihat, Nabi Nuh, istrinya tidak mau naik kapal. Karena ini kufur kepada Allah. Nabi Lut, istrinya seorang yang liwat, yang lesbian. Lesbian, ya. Jadi Allah berfirman dalam Al-Quran, istri Lut, istri Nuh ini 2 perempuan yang dalam pengawasan laki-laki yang soleh. Tapi mereka kafir kepada Allah. Ini ujian buat Nabi Lut, ujian buat Nabi Nuh.
Tapi ada juga perempuan yang hebat, perempuan yang beriman. Allah pun berfirman dalam Al-Quran, ada seorang perempuan yang beriman, Siti Asyah. Dia istrinya Fir'aun, suaminya zolim luar biasa, tapi dia tetap mempertahankan rumah tangganya sehingga jatah dia masuk surganya Allah tanpa dihisab. Ya. Jadi silakan Anda memilih. Kalau itu terjadi dengan rumah tangga Anda pengen jadi Siti Asyah, istri Fir'aun, atau pengen jadi istrinya Nabi Nuh atau Nabi Lut. Na'udzubillahi min dzalik. Pilihan terdapat dalam diri Anda masing-masing. Silahkan. Iya, begitu ya. Baik, sekarang saya akan langsung berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Siapa yang ingin bertanya boleh diangkat tangannya yang pertama. Boleh bertanya di sesuai tema maupun di luar tema. Ya, silakan dari majelis salim yang hadir di sini. Awal-awalnya emang pada malu-malu nih, ntar pada berebutan ya. Mah ini mah, saya mau nanya dulu nih mah, gini. Kalau jelas-jelas suami mesra ke orang lain atau berbuat zina itu lebih gampang. Kita minta cerai aja gitu mah. Iya. Tapi kalau misalnya ada yang suaminya supel gitu mah, sama perempuan atau sama laki itu memang gayanya tuh seakan-akan mesra gitu mah. Dengerin deh. Ya. Yang namanya suami istri, Mama yakin sudah tahu tabiat pasangannya. Abdel udah hafalkan tabiat Ria? Banget. Ya, sangat tahu. Kalau suami Anda orang yang supel, bergaul kemana-mana baik, kita akan tahu pandangan mata orang supel dengan pandangan yang genit. Beda tahu? Benar ya beda. Iya. Beda. Gak akan tergoda kayak saya nih. Coba Abdel lihat ini. Gak akan tergoda Bu. Nah, Lihat tuh. iya, ya terang Iya. aja nenek-nenek doang Iya loh. begitu ya. Jadi nggak ada curiganya istri saya kalau sama ibu-ibu di sini mah. Ya Iya. kagak. Iya, paling ganteng sendiri juga saya. Ya, baik kita akan break dulu sebentar. Ibu dipersiapkan pertanyaannya. Nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa kita kembali lagi di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, saya akan absen dulu majelis salim yang hadir di sini. Ibu-ibu siap-siap disorot di TV, suaminya pada ngeliat nih Bu ya. Majelis. Siapkan senyum yang manis. Nah, kerudungan boleh dibenerin dulu Bu ya. Majelis Salim As-Siddiqiyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ayo senyum Bu, ini loh lagi disorot ini. Iya. Lalu Majelis Salim Anur. Waalaikumsalam. Belum selesai udah disamber saya. Wah, iya. Lalu Majelis Salim Nurul Muslimat. Apa kabar Bu? Iya, udah makan? Udah minum? Lemes banget sih Bu, udah makan, udah minum ya? Antara baju sama mulut kagak sesuai. Iya. Bajunya cerah, Cerah. mulutnya. Iya. Udah makan Bu? Nah itu ngambek nama jawabnya Bu, kenceng banget ya. Oke baik kita masih membahas tentang suami yang mesra ke orang lain. Sekarang langsung saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Mana tadi? Ya silakan Bu, sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Noani dari Hah? Majlis Taklim. No, Ani. No Ani gitu. Ya. Kayak ngasih tahu, No Ani, iya. Nah, ini Dari siapa? Masjid As-Siddiqiyah. Dari Ya. Masjid Taklim As-Siddiqiyah Mampang. Ya. Mas, saya mau bertanya. Ah. Saya nih sebagai ibu petani. Tapi saya mah taninya di lahan orang lain. Dia Ya. nitipkan sama saya. Jadi saya itu selalu menanam dan dari sayuran maupun buah-buahan. Tapi yang punya nggak tahu mah saya mau menanam apa itu saya tanam sendiri. Ya. Setelah itu kan saya berhasil saya makan untuk keluarga atau anak-anak, ya semua dah anak-anak. Iya dah. Ya lainnya saya ngasih kepada orang lain. Iya. Nah itu saya nggak tujukan untuk pahala siapa atau siapapun, saya niatnya ngasih aja. Ya, Nah, pertanyaannya. Terus menurut saya itu bagaimana Nggak mah tahu buat menurut diri saya? Buat diri saya gitu, Oh, buat apakah dirinya gimana, Mah? saya berdosa Karena kepada belum yang bilang. punya Ya. lahan itu? Pertanyaan saya, waktu Anda nanam sayur mayur itu, Anda minta izin nggak yang punya lahan? Disuruh. Kalau udah disuruh, yang punya lahan dapat pahala, no, Ani juga dapat pahala. Iya. No, Ani Nah, dapat iya. pahala. Iya. Karena no, Ani nanem Ah. bagi tetangga. Yang punya lahan dapat pahala, no, Ani dapat Iya. pahala. Nggak dapat dosa ya mah, istilahnya itu walaupun saya anggapnya punya sendiri gitu ya Ya mah. kagak Iya. ngapa-ngapa disuruh. Kan masalahnya No Ani nggak ngasih hasilnya kepada yang punya lahan. Makanya perjanjian awal,
Kalau Noani pengen tahu diri, bawain dong, bawa APK ya. Iya. Pantasnya begitu. Hah? Dia gini, Gitu? Mah. Ah. Ah. Kalau dia datang, Kasih. dia nikmatin dengan apa adanya. Jadi orang lain kan ikut juga saya tuh apa adanya. Maksud saya begini, apa yang Noani tanam, yang punya tanah bagi. Ngerti enggak? Bagi. Dibagi enggak? Kalau datang, Kalau dia datang dibagi, saya bawain, dia bilang gini, Bu Rayani nggak usah, nama saya Noani panggilnya suami. iya. Bu Rayani nggak usah bawa-bawain ke sini buat Bu Rayani aja. Ya udah, gitu. artinya anak tidak berdosa karena dia redo. Alhamdulillah, Mah, makasih Ya. ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Bu Noani, ya kalau Bu Noani takut, lebihannya ke saya aja, ke Nihanu. Iya, Noani, terima kasih Ibu. Noani. Iya, Noani ya, kayak ngasih tahu ya namanya ya. Baik, sekarang giliran yang berikutnya, silakan dari sebelah sini. Silakan Bu. Nah, ini Noh siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Mariati Ya, dari Masjid Taklim Al Barkah, Cimanggis, Depok. ya. Mau tanya Mah, Sok. tapi di luar tema ya Mah? Ya. Iya boleh, luar tembok juga Ini, boleh Bu Ma. ya. Apa suka gitu ah? Ya, Gini Mah, saya kan punya suami. ya, Suami saya punya saudara 4. ya, Nah, orang mertua sudah meninggal dua-duanya Mah. ya. Nah, sekarang yang saya mau tanyain Mah gini, sedangkan kakak ipar saya itu pilih kasih gitu Mah. Sama kakak ipar saya yang satu lagi. Saudara laki-laki 2 Mah. Ya, Suami saya sama abangnya. ya. Nah, sekarang gimana tuh Mah hukumnya kalau saudara yang tuaan harus Saya jadi ambil contoh. Misalnya apa? Aplikasinya gimana? dikasihnya gini kakak yang pertama itu kan harusnya dijadikan contoh orang tua, pengganti orang tua gitu ya. Nah sekarang sedangkan suami saya itu bontot. Nah, ngerti bontot Ngerti ya dah. Nah terus aplikasinya gimana? Dikasihnya gini, jadi kalau yang ke abangnya satu lagi tuh apa-apa dikasih ke sana gitu. Sedangkan yang suami saya tuh buat Kagak dikasih. kagak dikasih, justru disuruh gitu, suruh nganterin ke abangnya gitu. Kalau anak bontot mah emang nggak layak disuruh sama abangnya ya. Iya. Bapak ini, Iya. beli ini. Nah saya bilang mah kagak ngapain-ngapain, Kagak ngapa jadi ngapa-ngapa. sedih. Kagak ngapa-ngapa Iya. lagi. Dalam keluarga mah biasa, saya sama adek, tolong dong bawa ini, beliin ini. Kagak ngapain-ngapain. Jangan merasa sedih, keluarga mah saling membantu. Kadang-kadang suami anda juga nyuruh orang lain boleh, kagak ngapain-ngapain. Kesian saya mah kesian mah sama suami saya. Habisnya disuruh-suruh mulu. Lah, Ya Allah, Bu. Ibu jangan pakai mengasihani diri sendiri. Dalam sebuah keluarga, kakak, adik, saudara saling menolong, saling membantu merupakan kewajiban. Ya. Jadi jangan sedih. Alhamdulillah, artinya suami Anda orang hebat sehingga kakak-kakaknya bisa mengandalkan suami Anda. Ngapa jadi sedih? Oh, Hebat gitu ya, tahu. iya gitu. Ya udah gitu aja. Ya Mak. udah, gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya Jangan baik. sedih, hebat dia. Iya, oke masih banyak. Saya anak ketujuh, 6 nyuruh saya melulu ya. Punya adik Tampang satu. lu tampang disuruh. Iya, iya. Baik, satu lagi Bu, ada yang ingin bertanya dari, ya boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haja Nurliah dari Masjid Taklim An-Nuriyah, Cimanggis, Depok. Ya, Saya mau bertanya nih Mama, Sok. ya, masalah keselingkuhannya Mah ya. ya. Begini Mah, ada umpamanya ya, kita tidak mengambil contoh yang lain. Umpamanya seseorang selingkuh gitu Mah ya. Nah selingkuh dia itu umpamanya itu kan berbuat dosa ya Mah ya. Nah itu bayar kifaratnya gimana Mah? Kalau dia umpamanya udah sholat tobat, udah apa gitu umpamanya. Itu bayar kifaratnya Saya gimana? tanya, selingkuhnya cuma pegangan doang atau sampai berbuat zina? Itu, seperti itu yang seperti Mama Seperti bilang. mana? Berzina. Seperti itu. Iya. Yang itu yang mana gue makin tahu. Yang entuan. Ya. Yang entuan mah ya. Anda lihat Allah berfirman, azani wa zaniyatu fajlidu kulla wahidi mi'ata jaldah. Yang namanya zina dalam ilmu fikih ada 2. Ada zina muson, ada zina guer muson. Zina muson orang yang berzina sudah pernah menikah. Baik laki-laki perempuan. Kata Allah dalam Al-Quran, mereka wajib dipendem sampai ke pinggang, ditelanjangin, semua orang lewat, wajib nimpuk dengan batu yang tidak tajam sampai mati, baru dosanya habis. Kata Al-Quran dikatakan, yang kedua zina guer muson. Orang yang berzina belum pernah menikah, dia cukup diikat di sebuah pohon, dicambuk 100 kali cambukan yang sangat kuat, dibuang keluar lagi setahun,
baru terhapus dosanya. Jadi kalau kata Quran mah begitu. Cuma negara kita bukan negara Islam. Iya. Iya. Hukum, tapi maksud saya apakah membayar kifarat apa tidak gitu? Tidak ada bayar kifarat, harus sampai mati, ditimpukin, baru habis dosanya. Kalau soal dia taubat, itu wallahu alam. Saya tidak mau sotoy jadi orang. Kata Allah berfirman di Quran. Itu kata Allah, saya menyampaikan apa adanya, ngambil untung saya juga. Ya begitu ya Bu. Ya, makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli kita mah jina nggak pada tahu malu ya. Iya. Hamil duluan, kawin nyengir we. Padahal mah ih. Iya, gitu ya. Tapi bertobat aja mah karena itu Bertobat bertobat deh, aja. minimal berkurang Berkurang. dosanya begitu dah. Iya, begitu. Oke, kita akan pisah dulu sebentar, nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di sini bersama ibu-ibu juga yang semakin siang semakin cantik. Saya akan Dari jauh. Dari dekat lebih cantik, Bu. Ya. Bukan cewek, ini semuanya bukan cewek wah ya. Kalau dari jauh, wah, pasti deketin. Ya. Ya, tapi ini cantik-cantik semua ya. Baik, ada Majelis Alim yang belum saya absen dari Majelis Alim Al-Barkah. Waalaikumsalam. Ibu terlambat, Bu. Assalamualaikum ya. Mungkin karena usia ya, Bu ya. Ya. Lalu ada Majelis Alim An-Nuriyah. Waalaikumsalam. Iya. Ini warnanya apa nih? Putih enggak? Putih tulangku. Iya. Putih tulang ya. Gading lebih ya. Ya. Baru ya, Bu ya? Sama baju saya, iya benar ya. Oke, kita masih membahas tema tentang suami mesra ke orang lain. Masih ada kesempatan untuk ibu-ibu bertanya tadi sebelah sini. Ingin bertanya silakan, Bu. Iya, silakan. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Nana Suryana Ya. dari Majelis Taklim An-Nur Pondok Terong Depok. Iya, Mau bertanya kepada Mama. iya. Yang saya akan tanyakan, Mah, Iyalah. ini di keluarga saya ada pernikahan ya, Mah ya? Iya, ya. Di luar tema nih, Mah. Oh iya, di luar tema Sok, ya. sok, sok. Udah jauh baru ngomong ya. Silakan Bu ya. Pernikahan ya. Saudara saya nih, Mah, Iya. menikah dengan orang yang sudah maksudnya dapat duda lah gitu ya. Iya, duda Punya lah. anak satu. Heeh. Ya, Mah ya. Iya. Nah, terus begitu ini istrinya gitu ya. Ya. Dia kan tidak mengaku anak tiri. Dia ngakunya anak kandung. Iya. Gitu ya, Mah ya. Iya. Karena dia punya prinsip semua anak itu nggak ada yang dipunyai gitu Iya. ya. Yang ini semua titipan. Iya. Tapi si suaminya ya yang mempunyai anak itu Iya. karena ibu Atau tiri kenapa? katanya tidak berhak katanya mengakui itu anak Iya. Nah, ya. Karena iya. apa? Karena Nggak tahu. dia kan Iya. mempunyai masalah ya, Mas. Baik, pertanyaannya Bu, pertanyaannya Ibu ya, apa ya? Anak sama bapaknya kan hubungannya tidak baik. Iya. Jadi si ibu ini tidak enak gitu ya melihatnya ya. Iya. Dia kasih tahu sama bapaknya. Heeh. Gitu ya. Iya. Bapaknya bilang katanya kamu tidak berhak, Berhak. katanya. Oh, ya, Ah, oke. gitu. Jadi bagaimana Baik. solusinya gitu, Ketika Mas? seorang duda punya anak, menikah dengan seorang perempuan, artinya anaknya pun harus diakui oleh perempuan tadi. Jangan hanya mencintai bapaknya, anaknya pun disayang. Tapi siapapun orang itu tahu dia bukan anak kandung, tapi anak tiri. Ya perempuannya aja maksa-maksa mengaku anak kandung, bukan lahir dari dia. Biarin aja, suaminya ngomong gitu emang kenyataan. Jangan sedih. Ya, tapi begini mah, ini terjadi karena si bapak sama anaknya ini hubungannya gak baik. Si ibunya pengen bilangin tapi bilang, loh, ibu tiri gak usah ngomongin, gak usah baik-baikin kita lah gitu mah. Tapi tetap yang namanya ibu dari kecil merawat anaknya pasti sayang sama anaknya. Ya. Walaupun bukan anak kandung. Tetap berikan kasih sayang anak tadi, kasihan anak tadi. Bapaknya marah juga nggak apa-apa. Karena dia punya hak, kita pun punya hak sebagai manusia. Berbaik jangankan dengan anak tiri, dengan orang lain juga harus berbuat baik. Ya. Gitu manusia mah. Begitu ya. Ya. Makasih ya, Mas. Iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa, sekarang kita akan saksikan sama-sama pertanyaan yang sudah ada dari masyarakat dan kami persilakan tayangannya. Assalamualaikum, nama saya Wita, suami saya banyak teman wanita mah di tempat kerjanya. Saya suka cemburu mah, gimana caranya mah buat ngasih tahu suami saya supaya jangan terlalu dekat sama teman-teman kerjanya. Tolong bantuannya dong mah, terima kasih. Wita. Wita, Ya.
suaminya kerja. Di tempat kerja suaminya banyak perempuan yang kerja begitu dekat. Ya. Saya yakin di kantor manapun ini anak-anak nih, kameramen, produser, kreatif, semua kan bekerja. Kenapa? Pekerjaan ini harus bekerja sama yang baik. Ya. Selama mereka bekerja, tahu batas ini pekerjaan. Selesai bekerja, mereka sudah nggak ada urusan, jangan cemburu. Karena di situ suami Anda berkembang. Ya. Kecuali kalau Anda sudah mulai melihat suami Anda dekatnya dengan orang lain tadi melebihi batas sebagai teman kerja. Itu baru Anda boleh cemburu. Iya. Tapi kan kita nggak bisa tahu apa yang dilakukan suami kita di kantor atau istri kita di kantor gitu, Mas. Di rumah berikan kepuasan, berikan apa yang dia suka. Saya yakin nggak bakal ada yang lirik perempuan lain. Kalau di rumah kurang dulu, ya kucing di luar banyak yang ngasongin. Ya. Deng-deng diambil. Iya. Makanya biar kenyang di rumah, nggak bakal ngelirik deng-deng orang. Iya. Makanya deng-dengnya jangan sampai basi, Bu, ini sini ya. Deng-dengnya harus diangetin, ya. Oke, baik, terjawab ya Wita. Sekarang saya berikan kesempatan kepada Ibu. Silakan Bu yang ingin bertanya. Silakan Bu berdiri, Mangga. Mana tadi mic-nya? Mana Oke. mic-nya tadi Bu? Nih, Ya, oke ini Bu. Ini, Bu. silakan. Nih, Mangga. mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Humayroh dari Majelis Taklim An-Nuriyah. Saya Ya. mau bertanya, Iya, apakah anak yatim itu berhak menerima zakat? Tidak. atau tidak? Anda lihat At-Taubah ayat 60. Fakir, miskin, mu'alaf, budak belian, amil zakat. Kemudian yang namanya berhak menerima zakat itu orang yang berhutang di jalan Allah, fisabilillah, ibnu sabil. Anak yatim tidak berhak menerima zakat. Kecuali kalau yatim itu fakir miskin. Anda zakat yatimnya jadi disebut, hanya fakir miskin disebut. Itu yang benar. Sodakoh aja ya Mah ya? Ha, Makasih. bukan dari zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pegang Humayroh. aja dulu Bu, mau buru-buru banget itu mic-nya dikasih ke orang. Iya, baik, yang berikutnya masih ada yang mau bertanya? Ya, silakan ini. Boleh mic-nya mana tolong diberikan? Oh ini ya, silakan Bu kalau mau nanya ya. Langsung silakan. berdiri. Langsung berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Ibu Misna dari Masjid Taklim An-Nur. Anur. Pondok Terong Depok. Anur. An-Nur. Iya, An-Nur, An-Nur, ya. Pondok Terong Depok. Iya. Begini Mas, yang saya mau Misna. tanya, suami saya kan lebih sayang daripada ke teman-temannya gitu Mas. Daripada istri, lebih sayang ke teman-temannya. Nah terus saya kan merasa kesal gitu Mas, saya Iya. diemin Mas bertahun-tahun. Hah? Ya itu Pak, kesel itu Pak. Nah saya mau tanya yang dosa tuh Siapa yang salah dosa? saya apa suami saya gitu. Anda salah. Kalau Anda lihat suami Anda lebih sayang dengan teman-temannya, cari alasannya kenapa. Apa mungkin teman-temannya Temen ramah? laki mah, Hah? temen laki kalau udah Iya. Apa mungkin dia sedang di luar? Anda koreksi diri. Anda ngomong sama suami Anda, harusnya biasa-biasa saja. Kalau Anda marahin, didiemin, mungkin sengaja. Ngapain gue pulang bini gue diem aja, gue pegal. Mending keluar dia bergaul sama orang. Udah berapa tahun didiemin Bu? setahun lebih. Hah? Tahun Salah lebih. Bu, salah. Tidak boleh, tidak boleh. Anda wajib menghubungkan silaturahmi. Tetap dia suami Anda. Tidak boleh ngediemin. 3 hari aja dosa, udah berapa tahun dah? Setahun. Setahun lebih. Iya. Kalau lebaran silaturahmi sih mah minta maaf, tapi di mana lagi gitu mah. Iya. Lebaran silaturahmi. Emangnya selama lebaran itu menghabisin dosa yang sekian lama? Iya. Salah. Keseharian Anda tetap baik dengan suami Anda. Iya. Karena Anda masih suami istri. Gitu ya Bu Misna? Makasih, Oke, iya. Baik pemirsa, kita pisah lagi sebentar, nanti kembali lagi tetap di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita kembali lagi membahas tema kita tentang suami mesra ke orang lain. Dan di antara ibu-ibu yang di sini, di antara yang seger-seger, ternyata tadi ada yang kedengeran, oh, nguapnya kayaknya mantep banget. Itu nafas terakhir. Iya. Oke, baik, sekarang saya akan bacakan pertanyaan Anda pemirsa yang Anda kirimkan melalui Facebook di Hati ke Hati @yahoo.com dari Tanti Sutantina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya punya masalah begini. Saya kan udah bercerai, tapi sekarang saya dan mantan suami saya ingin rujuk lagi. Tapi orang tua saya menentangnya dikarenakan dulu mereka kecewa akan sikap orang tua mantan suami saya. Bahkan mama saya bilang kalau saya sampai rujuk kembali saya tidak boleh menginjakan kaki ke rumah orang tua saya. Jujur saya masih sayang sama
mantan suami saya. Terlebih karena kami sudah dikaruniai anak yang sudah 2 tahun. Saya bingung mah, bagaimana harusnya. Keduanya saya sayang, tapi saya harus memilih. Itulah kenapa kalau permasalahan orang dalam rumah tangga jangan pengaduan sama emak kita. Masalah sama laki berantem ngadu sama emak. Namanya emak sayang sama anak dibelain. Anda pengen balik lagi, emaknya udah sebel duluan. Jangan jadi pengaduan, jadi mantu, jadi anak. Telan resiko kawin sama dia. Kecuali kalau punya masalah berat. Ya. Nyari orang yang ketiga. Yang bisa menyelesaikan masalah, memberikan solusi, bisa menyimpan rahasia. Jangan ngomong sama orang tua Anda tentang kesusahan hidup. Capek orang tua kita. Ngomong kesenangan aja. Dikit ngadu. Lah iyalah. Mau balik lagi, ngapain balik sama dia? Kemarin aja kan begini nih. Tuh, salah dari awal. Nah, kalau udah kejadiannya seperti ini mah, apa yang harus dilakukan? Sekarang Anda sholat malam, sholat taubat, hajat, tahajud, istiaroh berpuluh kali. Ya Allah, lebih baik saya kembali kepada suami atau lebih baik saya mundur? Allah yang memberikan jawaban kepada Anda. Iya. Jangan pengaduan jadi orang. Kasihan orang tua Anda. Iya. Begitu Ibu Tanti Sutantina. Baik, sekarang giliran ibu-ibu yang hadir di sini yang ingin bertanya. Silakan Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haja Adawiyah dari Majelis Taklim Al-Sidikiyah Mampang Depok. Iya. Mau tanya dong Mah? Iya, silakan Pok. Yang saya tanyakan Mah tentang anak-anak saya dan suami. Iya. Gini Mah, masalahnya suami saya sekarang bukan bapaknya anak-anak saya. Iya. Saya punya kontrakan 5 pintu, itu hak saya bukan dari bapaknya anak-anak saya. Terus yang 1 pintu tuh saya jual, maksudnya saya untuk memisahkan dari anak-anak saya. Iya. Yang 4 pintu itu saya serahkan untuk anak-anak saya, masing-masing 1 pintu. Yang saya jual itu saya kembangkan lagi, saya bikin kontrakan menjadi 4 pintu, kontrakan rumah. Terus saya bilang sama anak-anak saya, ini hak mama, jangan diganggu gugat selagi mama dan suami mama masih hidup. Ya. Nanti kalau setelah mama dan suami mama meninggal baru hak kamu, hak mama juga hak kamu lagi. Ya. Yang saya tanyakan Mah, apakah saya harus bikin surat wasiat? Ya. Sekarang anak masih hidup, dikasih ini kontrakan buat kamu, tapi hasilnya masih buat Anda. Oh enggak, itu masing-masing udah. Buat dikasih. anaknya, ya. Yaud itu namanya Tapi hibah. atas Ya. nama saya masih, itu di suratnya masih atas nama saya. Lebih baik langsung atas nama anak Anda. Kalau atas nama Anda, kalau Anda meninggal, maaf dalam tanda kutip, bisa saja suami Anda curang. Sekarang langsung mereka balik nama. Yang hak saya yang saya jual itu udah bisa dari yang 4 itu. Ya. Tapi yang saya jual juga masih atas nama saya. Ya. Yang 4 juga masih. Yang soal dijual mah nggak masalah, udah saya dijual, Ya, kok itu nggak ada urusan. yang saya maksudkan. Yang diberikan ke anak Anda, langsung balik nama atas mereka. Khawatir suami Anda sekarang nanti mengambil alih kekayaan Anda. Ya. Apakah itu yang saya tunggu sekarang? Saya harus bikin surat wasiat. Karena saya bilang kalau mama dan bapak suami mama Tidak perlu ada surat wasiat. Semua kekayaan yang belum Anda hibahkan kepada anak Anda, milik Anda, suami Anda dapat 1/4. Karena Anda meninggal, itu meninggalkan anak. Sisanya buat anak-anak Anda. Nggak pakai wasiat juga percuma kalau nggak sesuai. Suami Anda tetap dapat. Ya. Terima kasih Mah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada kesempatan Bu yang ingin bertanya. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Hajah Mariati dari Masjid Taklim As-Sidikiyah Mampang Depok. Nengok. Begini apa gitu nengoknya? Ya. Lupa dikit. Lupa dikit ya, nggak apa-apa Bu Mariati. Ya, silakan. Yang mau nanya sama Mama, Sok. apa nih di luar tema atau Iya. enggak nih? Ya, Nggak sok. tahu, ya. Saya berkeluarga 26 tahun. Ya. Suami saya udah usianya lanjut, udah hampir 90 tahun, Aha. ya. Sedangkan saya baru 50 tahun, Ya. Berarti biasanya usia Anda 40 tahun. iya. Sekarang saya dikembalikan kepada anak-anak saya, istilahnya diceraikan dari anak suami saya. Suami saya udah punya anak. Iya. Udah gitu saya dipanggil ke kantor KUA nggak hadir, sampai 5 kali panggilan nggak hadir. Apa itulah ceraian itu sah atau enggak? Perceraiannya. Saya tanya,
Ya. Apakah Anda pernah melakukan kesalahan dengan suami Anda? Masalah itu perasaan saya enggak. Ya. Alasan Perasaan suami saya. Anda menceraikan Anda, alasannya kenapa? Alasannya mereka sudah tidak bisa memberi nafkah batin. Ya iyalah 90 tahun. Udah lemes ya Del. Iya. Emang ibu masih nagih nafkah batin? Masalahnya ibu sekarang dengan suami ibu yang 90 tahun. Apa yang ibu harapkan? Yang ibu harapkan mau ibu itu enggak pakai cerai hidup. Maunya cerai. Mau ibu itu Nanti apa yang meninggal lah begitu. sampai Yang salah ibu. Waktu dipanggil panggilan agama, 1 kali panggil, mereka mengatakan akan menceraikan Anda. Anda kebukakan masalahnya. Anda pengecut, 5 kali dipanggil nggak datang, dicerai marah, salah. Tanggung jawab dengan diri Anda. Ketika dipanggil panggilan, datang, hadapi masalahnya. Ada apa? Jawab, saya nggak salah. Pasti panggilan agama memberikan pengertian. Karena Anda nggak bikin alasan. Ya sepertinya seolah-olah Anda nerima. Coba kalau Anda panggil pertama, dipanggil. Sah atau enggak, Ma? Kenapa? Sah nggak Kayaknya katanya sah perceraiannya, atau mah? Kalau suaminya menceraikan Anda sah, karena Anda jangan datang. Jadi sekarang kalau memang suami menceraikan, sudah selesai. Ya. Nggak usah berkecil hati. Ya. Mohon yang terbaik buat saya. Iya, begitu ya. Begitu Ibu Mariati, alhamdulillah ya. Iya. Oke, baik, kita akan bisa dulu sebentar, nanti kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di sini bersama ibu-ibu juga yang pertanyaannya macem-macem ya. Ada yang alhamdulillah. Tapi ini pengayaan pengalaman Betul. bahwa dunia ini begitu variatif. Iya. Oke, baik, masih ada kesempatan Bu untuk ibu yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Neneng dari Majelis Taklim Rodotul Muslimat. Saya ingin bertanya, Mah. Saya punya teman, jadi dia dua-duanya tuh kerja, sibuk lah. Terus jabatannya ini lebih tinggi dari suaminya. Terus dia kalau umpama gitu diajak malam lah gitu, dia selalu menolak. Itu gimana tuh Mah? Terus suaminya main di luar. Iya. Kalau di Ya, siang diajak nolak nggak? Ya makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda lihat An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi seorang perempuan. Sehebat bagaimanapun yang namanya perempuan di luar, pulang ke rumah hargai suami. Boleh jadi titel Anda lebih banyak depan belakang. Pulang ke rumah hargai suami. Anda lebih terkenal daripada suami. Pulang ke rumah hargai suami. Jabatan Anda lebih tinggi. Pulang ke rumah hargai suami. Duit Anda lebih banyak. Hargai suami Anda. Karena walau bagaimanapun suami tetap pemimpinnya. Istrinya artinya sombong. Suaminya ngajak ditolak. Banyakan duit gue. Malam kayak siang diajak ditolak. Akhirnya suaminya bermain dengan perempuan lain. Nantu dia. Kesalahan istrinya dilayanin. Suami punya kebutuhan nyari di luar. Begitu. Sebelum nyari di luar, kasih suami Anda apa yang Anda miliki. Berikan, ambil hak dia. Kalau ibu capek, silakan buka dulu sendiri, tutup sendiri. Begitu. Begitu Bu. Bilang sama temennya ya. Ya, gitu ya. Tapi Mas, suami tetap dosa kalau gitu ya, Mas, nyari di tempat lain. Walaupun alasannya seperti itu. Ya dosa. Dosa gitu ya. Harusnya suami banyak berpuasa. Atau Rasul mengajarkan kalau suami menginginkan sesuatu itu dibelai, dicumbu, dibujuk, diapain aja biar dia terbangkitkan girahnya. Iya. Begitu kewajiban suami. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Iya. Bergauli si kalian dengan baik. An-Nisa ayat 19. Iya, oke. Baik, masih ada yang ingin bertanya, Bu? Silakan. Itu sapinya mau bertanya? Ya, silakan, Bu. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, Mama. Namanya siapa, Bu? Ya, nama saya Hajah Muslimah. Ya. Mic-nya biar dekat ke mulut. Iya, jangan takut, Bu, nggak nyontok. Harus dekat. Nama saya Hajah Muslimah. Oke. Dari Majelis Taklim Anuriyah. Ya. Yang saya tanyakan yaitu tentang keselamatan orang meninggal, Bu, Mama. Jadi ada saudara saya yang habis meninggal tapi ya kurang mampu. Terus
Ya memang ada warisan. Apakah itu harus dilaksanakan? Harus jual-jual warisan atau bagaimana, Mama? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Berkirim doa bagi orang yang meninggal setiap saat. Dan semua orang, tetangganya, saudaranya, keluarganya. Tidak usah dihitung hari ketiga, hari ketujuh, hari kesekian. Setiap saat kirimin doa. Kalau misalnya di tempat saya mah, kita patungan tetangganya yang mampu. Bikinin kue, Bu bikin kue tar 50 ya Bu. Bu masak air, Bu gelar tikar. Kita yang datang, kuehnya dari kita. Begitu caranya, bantuin tetangga yang gak mampu. Jangan tetangga yang mampu pada cuek aja. Ya. Kewajiban kita, dia senang dibantu oleh kita. Kita juga dapat keberkahan karena membantu orang susah. Ya. Begitu seharusnya Bu. Ya. Saling membantu, saling menolong. Tapi seandainya pun nggak bikin tahlilan nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting keluarganya doain dia. Ya. Nggak, tidak berdosa tidak. Tapi kalau tahlilan boleh? Boleh, tidak dilarang. Bid'ah katanya mah, karena nggak diajarin sama Rasul untuk gitu. Sekarang begini. Ya. Bid'ah itu sesuatu yang di zaman Nabi tidak ada, sekarang ada. Nih TV, bid'ah. Tuh, kamera, bid'ah. HP, kulkas, motor, mobil, bid'ah. Ya. Bid'ah itu zaman Nabi tidak ada, sekarang ada. Ya. Kalau kirim doa bagi yang meninggal itu nggak sampai ada lihat. Kalau tetangga kita meninggal dunia, Allah dan Rasulnya nyuruh kita nyolatin mayat. Nyolatin mayat 4 takbir. Takbir pertama Fatihah. Takbir kedua salawat Nabi. Takbir ketiga doa buat yang meninggal. Takbir yang keempat doa buat keluarga yang ditinggalkan, baru salam. Kalau seandainya ngirim doa nggak sampai, nggak bakalan Allah dan Rasulnya nyuruh kita nyolatin mayat. Artinya pasti sampai, jangan ragu. Iya begitu ya. Baik. Emang gue burung dara. Iya makanya saya lihat ada burung dara apa enggak di sini ya. Sekarang waktunya Mama memberikan kesimpulan, Mas. Silakan, Ma. Pemirsa, seandainya suatu saat suami Anda berbuat tidak senonoh dengan perempuan lain, boleh Anda bersabar. Ini ujian dari Allah. Kemudian koreksi diri kita masing-masing. Apa kekurangan kita sebagai istri sehingga suami berpaling kepada perempuan lain? Servis makanan, pakaian, sikap, perilaku, senyum yang manis termasuk goyang Anda di ranjang. Kemudian selanjutnya Anda ketawa boleh, tapi saya ngomong ilmiah. Karena itu diantara kebutuhan hidup manusia. Kemudian yang ketiga, Anda coba sekarang banyak bicara dengan suami Anda. Apa sih kekurangan saya? Apa sih yang Anda peroleh daripada perempuan yang di luar? Harusnya saya bagaimana? Biar Anda tahu kekurangan Anda, perbaiki keadaan ini. Kalau Anda masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga Anda, maafkan suami Anda. Allah saja innallaha ghafurur rahim. Mudah-mudahan dia sadar. Mendingan mantan preman jadi kiai ketimbang mantan kiai jadi preman. Jadi mudah-mudahan dia sadar. Biasanya orang yang begini kejedot dulu baru sadar. Mudah-mudahan dia cepat kejedot biar cepat sadar. Jadi biasanya begitu, tahu saya makanya ngomong juga. Jadi Anda banyak sholat malam, sholat taubat, hajat, tahajud, istiharoh, mohon sama Allah. Mendingan diterusin, mendingan mundur. Ya. Allah berikan jawaban yang terbaik buat rumah tangga Anda. Iya, baik. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda, ibu-ibu yang hadir di sini juga. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, diskusikan itu bermanfaat buat diri kita ya. Insya Allah pemirsa besok kita masih bisa sama-sama lagi di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.